sidang jemaat, baik yang ada di ruangan ini, di lantai 2, bahkan yang di rumah. Shalom, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Dia karena masih diberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ada sukacita hari ini, lambaikan tangannya. Hari ini masih penuh ucapan syukur, amin. Kita mau datang kepada Dia, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar meresponi firman Tuhan dengan belajar selalu bersyukur kepadanya. Kita datang menyembah Dia. Pujian dan syukur ku bawa kepadamu. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Kayak mau datang dengan penuh kerendahan hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sungguh sadar Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu semata. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami mau menyadari hidup kami untuk penyembahan, untuk menyembah Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saya mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Haleluya. Saya mau beri pujian dan syukur kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian dan syukurku, terimalah persembahan pujian kami Tuhan. Terimalah dengan penuh kerendahan hati kami. Dengan senang hati ku persembah. Sungguh kami menyadari hidup ini karena anugerah-Mu semata. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah,
Pegang hidupku, ajar kami menyadari Tuhan. Kami tercipta untuk menyembah Engkau. Ajar kami menyadarinya Tuhan. Kau menciptakan kami sesuai dengan gambar-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Ku hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembah, segenap hidupku, segenap hidupku bersembah. Beri pujian bagi Dia, beri ucapan syukur bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami menyembah-Mu Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ketika Engkau menciptakan kami seturut dengan gambar-Mu, banyak hal dari diri kami yang ingin Kau nyatakan sama seperti Engkau. Memiliki hati yang lemah lembut seperti Engkau. Menjadi hamba yang mulia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami. Inilah kerinduan kami Bapa. Lembutkanlah hatiku untuk dapat mengasihi-Mu. Bapa, untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana.
dan syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masih bangga hingga saat ini, hingga detik ini, jika Engkau Allah yang sangat mulia menjadi Bapa kami, menjadi Allah kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami sangat bersyukur jika pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu karena setiap kedatangan kami beribadah, ada rencana Tuhan bagi setiap pribadi kami. Dan kami percaya hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih buat seluruh sidang jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Baik yang di lantai 2, lantai 1, bahkan sidang jemaat yang menyaksikannya di rumah juga. Biarlah sukacita kami tetap sama memuji Tuhan. Kau menolong setiap kami yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami habiskan ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya berharap dan berdoa dengan Bapak Gembala supaya setiap kita tidak jenuh-jenuh datang beribadah kepada Tuhan ya. Dan setiap kita ketika mendengar kita mau beribadah, kita mau datang dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang gembira, dengan wajah yang ceria. Amin. Kita mau bergolak bagi Dia, datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Ketidakyakinan dan ketidakpercayaan kalau datang ke hadirat Tuhan itu dengan penuh sukacita. Mari kita berdiri. Saya masih mengundang kita untuk memuji Tuhan. Ayo datang ke rumah Tuhan. Apapun bebanmu, apapun masalahmu, tanggalkan. Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Kita mau masuk ke hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah.
sekarang. Tinggikan dia, lambaikan tanganmu saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam puji, amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Ada sukacita dalam hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Mari menyanyi bagi dia, bagi dia nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersuka, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan dia. Dan jiwa pun terangkat, hadirat Allah nyata dalam puji, amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, hadirnya di dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tak berdiri ya, kita mau menyambut firman Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita keubahan hidup. Hanya Tuhan yang sanggup membuat kita indah di hadapannya. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah seluruh hidup kita, sehingga kita bisa berguna bagi orang lain, bahkan bisa melayani Tuhan. Kerinduan kami, kerinduan kita, kerinduan saya untuk menjadi indah di hadapan Tuhan. Haleluya.
bisa bertumbuh. Hatimu oh Tuhan, jadikan kami indah, jadikan kami indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, datang setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taatan setia kepadamu Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, taatan setia kepada. Kami mengundang PDP Bulan untuk berdoa untuk firman Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa, Engkau telah menjadikan hidup kami begitu indah. Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu dalam hidup kami, hingga kami ada di kesempatan ini Tuhan. Bapa, ampuni kami, terlalu gampang kami mengatakan, memberikan segalanya kepadamu. Terlalu gampang kami mengatakan kami mau setia kepadamu Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kemurahan-Mu yang luar biasa bagi kami. Hari demi hari yang terus kami nikmati dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, biarlah hidup kami mau seperti murid, mau mendengarkan firman-Mu. Hingga firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Bapa, dimanapun mereka berada. Tuhan mengasihi mereka. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah hidup mereka Bapa. Begitu juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan Bapa. Biarlah kasih karunia Allah semakin melimpah. Roh Allah yang menguasai kehidupannya Bapa. Sehingga firman-Mu berkuasa dalam hidup kami. Inilah doa kami, segala pujian, hormat bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat, selamat pagi, dan shalom untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang sudah menghantar kita di pertengahan bulan November ini dan akan segera memasuki bulan Natal, bulan Desember. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan terus memelihara kita walaupun di tengah-tengah cuaca yang begitu ekstrim ya. Panas bikin kita sakit kepala. Kadangkala pada jam-jam tertentu di antara jam 2:30 begitu ya. Itu kita kalau keluar di jalan itu kayak mau semaput gitu. Kayak kurang oksigen gitu karena panasnya luar biasa. Apalagi kalau di perumahan-perumahan semua aspal, semua beton sehingga menambah nuansa panas yang luar biasa. Banyak di antara kita yang kurang sehat, tetapi kita percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan melewati tahun ini. Amin ya. Mari kita belajar dari seorang tokoh atau biografi dari seorang hamba Tuhan yang muda yang bernama Timotius yang tidak sempurna. The Imperfection of Timothy. Seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang berguna menjadi alat Tuhan, meskipun ditandai
dengan banyak ketidaksempurnaan, meskipun ditandai dengan banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi itu menjadi gambaran dari hidup kita, menjadi gambaran dari pribadi anak-anak Tuhan yang tidak boleh putus asa dan juga tidak boleh membanggakan diri. Karena bagaimanapun juga kita manusia yang tidak sempurna. Berguna meski tidak sempurna. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-1. Kisah Rasul 16 ayat yang pertama sampai ayat 3 saja. Karena khotbah saya bentuknya ini biografi, maka nanti dengan sukacita kita akan membaca ayat-ayat lain tentang hamba Tuhan yang bernama Timotius yang tidak sempurna ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari jemaat yang di rumah maupun yang di lantai 1, di lantai 2, kita baca dengan sukacita 3 ayat ini. 1, 2 ya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Seorang Timotius yang tidak sempurna. Bapak Ibu sudah tidak harus diherankan, harus menjadi sesuatu yang aneh. Kalau sekarang orang belanja online ya, belanja online. Saya juga lebih mudah belanja online hari-hari ini. Tetapi banyak kemudahan-kemudahan itu tadi yang saya sebutkan, mudah ini, mudah itu. Bahkan bisa COD ya. Bisa COD artinya bayar di tempat. Kita pesan orang ngantar, kita nggak sesuai, ganti. Jadi kita bayar di tempat bisa, saking mudahnya. Nah tapi seringkali pengalaman saya, istri saya juga punya pengalaman, barang-barang yang tadinya kita lihat di internet, lewat handphone, lewat laptop, kita cari, kita berkata, ini barang ini sangat berguna untuk saya. Ini barang ini sangat bagus untuk menolong pekerjaan saya di dapur, di sekolah, apa saja, pakaian sehari-hari. Seringkali kita berkata begitu. Saya pernah beli vacuum cleaner juga begitu. Ini bermanfaat sekali. Begitu barang yang kita harapkan akan sangat berguna membantu kita. Ternyata banyak yang mengecewakan. Seperti vacuum cleaner yang saya sebutkan itu, begitu datang saya coba langsung gak dipakai lagi, sudah gak bisa, memang gak bisa dipakai. Istri saya juga begitu, digambar bilang begini, begitu datang pakaiannya tidak bisa dipakai. Tidak berguna. Sesuatu yang kita pikirkan berguna, tetapi ternyata tidak berguna lalu kita buang. Berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Allah. Kita kan tidak tahu. Yang kita lihat barang itu bagus, kita pesan, ternyata tidak bagus. Kita tidak tahu barang itu ternyata tidak bagus kan. Hanya iklannya yang bagus. Tapi Tuhan tahu siapa kita. Stephen Manurung itu tidak bagus nanti tahun sekian. Dia sudah tahu. Istrinya Pak Stephen Manurung itu ini loh kejelekannya, Tuhan tahu. Tapi dia pakai kita, nggak dibuang kan? Saudara bisa paham ini? Kita tidak tahu barangnya, begitu datang kita buang. Padahal kita tidak tahu. Tuhan tahu kita rusak, dia ambil, dia pakai. Itulah kondisi Timotius. Itulah keadaan kita. Tuhan sudah tahu dari kekekalan. Bahkan disebutkan Tuhan tahu di dalam rahim ibu kita. Dia sudah tahu siapa kita.
Kita dikandung di dalam dosa, kata pemazmur. Di dalam kandungan ibuku aku berdosa. Tapi yang ajaib dan tidak bisa saya ungkapkan, deskripsikan, jelaskan secara detail. Seperti apa kebaikan Tuhan itu. Dia sudah tahu saya orang yang rusak, kenapa masih dipakai gitu loh. Disitulah kita bisa mengatakan, oh Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur kasih setiamu. Timotius, mungkin banyak orang berkhotbah tentang banyak kebaikan hamba Tuhan ini. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar the imperfection of Timothy. Ketidaksempurnaan dari seorang Timotius, tetapi dipakai Tuhan. Amin saudara. Mari kita melihat dari beberapa poin yang akan saya sampaikan. Kalau saya membaca ulang ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Paulus datang ke Derbe dan Listra. Bukan sasarannya, tetapi Tuhan suruh dia datang ke sana. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya seorang Yahudi, garis bawahi, ibunya seorang Yahudi, bapaknya seorang Yunani, alias karbitan apa? Alias blaster. Belas itu kan meledak, blas. Ditempel lagi kan gitu. Cangkoan, campuran. Nah saudara perhatikan, saya melihat di sini Timotius ini berguna itu karena kasih karunia. Amin saudara. Saya ulangi sekali lagi, saya berguna, saudara masih berguna atau sudah ada yang tidak berguna di sini? Ada yang pernah ngomong, aku sudah tidak berguna lagi. Ada ya? Ada yang bilang begitu ya? Tapi masih berguna, minimal nyempitin ruh. Oh enggak. Masuk gunanya adalah nyempitin rumah, Pak. Tetap berguna. Kita aja yang mengatakan, aku tidak berguna, padahal berguna kali. Timotius, si blasteran ini, berguna saya sebutkan, itu semata-mata karena kasih karunia, bukan karena asal usul. Kita dipakai oleh Tuhan, kita menjadi anak Tuhan bukan karena asal usul. Oh, kalau Yahudi asli saja, papa Yahudi, mama Yahudi, baru dipakai Tuhan seperti Paulus. Dari suku Benyamin. Hari ke-8 sudah disunat. Ini Timotius disunat usianya paling tidak 18 tahun sampai 20 tahun. Sehingga tradisi mengatakan ketika ayat 3 dia disuruh disunat, dia menyunat dirinya sendiri. Jangan dibayangkan, ngeri. Ya Pak Yepta ya. Tradisi mencatat, sampai hari ini ada tradisi itu turun-temurun. Begitu Timotius merasa mendapatkan kasih karunia, Paulus datang ke Derbe, ke Listra, lalu memilih dia. Dia bersuka cita. Dia menyadari kasih karunia, loh aku kan blasteran. Aku kan bukan Yahudi tulen. Kok aku bisa dipanggil jadi anak Tuhan? Kok aku bisa dipanggil jadi hamba Tuhan? Maka karena banyak orang Yahudi di sana, saudara perhatikan ya, ini bukan aturan. Tetapi supaya jangan jadi masalah. Timotius begitu dia terpanggil jadi hamba Tuhan, ayat yang ketiga. Karena banyak orang Yahudi di sana, begitu Timotius yang dipilih Paulus, semua mata Yahudi gini. Begitu semua mata orang Yahudi gini, Paulus bilang, Tim, sunato. Wis, ini golo golo. Dia sunat sendiri saudara. Iya, dia menyunat dirinya sendiri. Itu tradisinya, tidak ada di Alkitab, tapi tradisi turun-temurun. Karena dia uskup di Efesus yang pertama pada waktu itu. Jadi ada surat turun-temurun begitu, cerita turun-temurun. Dia merasakan begitu besarnya kasih karunia, bukan karena asal usul kita dipilih Tuhan. Itu sebabnya gereja itu bukan tempatnya rasisme. Amin saudara. Gereja bukan tempatnya kesukuan. Ya enggak apa-apa, tapi saya agak geli kalau ada gereja hanya menerima suku tertentu.
Karena kalaupun ada orang pengen datang ke gereja itu, pasti bingung sendiri. Karena apa? Mana ada lagu kayak tadi, menyanyikan puji tertinggi, mana ada? Lagu daerah. Ayakah harus sudi nama saun. Nah, datang orang Jawa, ya sudah, pergi sendiri kan? Pergi sendiri dia. Wongong gendeng. Iya, iya kan? Saya melihat besarnya kasih karunia kepada orang Blasteran. Orang Yunani bapaknya, orang Yahudi mamanya, tetapi dipilih oleh Tuhan. Amin saudara. Di sini kita ada suku Jawa, ada suku Batak, ada dari Timur, ada dari Barat, ada bahkan dari Niangjin, dari Wuhan, ada dari Wuhan. Semoga tidak bawa virus ya. Ya kita dari berbagai daerah, dari Toraja, dari Makassar, dari mana-mana saja. Dan saya pun sebagai pendeta mempercayakan orang melayani Tuhan bukan berdasarkan suku. Tidak boleh berdasarkan suku, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan kasih karunia dari Tuhan. Amin saudara. Berdasarkan kasih karunia. Saudara perhatikan ayat yang pertama, Paulus juga datang ke Derbe dan Listra. Ya. Alkitab saya mencatat dengan sangat-sangat jelas bahwa ternyata Rasul Paulus datang ke Derbe dan Listra bukan untuk mencari Timotius. Bukan. Tuhan yang menyuruh dia. Seringkali orang salah membaca ayat yang kedua. Coba kita kembali ayat yang kedua. Pasal 16 ayat yang kedua. Coba kita baca. Ayat 2, 1, 2, ya. Ya, Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara. Tapi Paulus belum tahu keadaan Timotius. Jadi bukan karena Timotius baik, bukan karena Timotius hebat, lalu dipilih Tuhan. Bukan. Tetapi karena kasih karunia. Saya ulangi sekali lagi, ketika saudara menjadi orang percaya, orang Kristen, saya ingin mengatakannya dengan hati yang yang supaya jemaat bisa menyadari sedikit. Saya katakan pelan-pelan. Ketika kita bisa duduk di sini beribadah, hei saya dan saudara orang kafir, saudara tidak pantas menyebut Allah. Saudara tidak pantas menyebut Tuhan. Tidak boleh. Karena apa? Kita itu penyembah berhala. Nenek moyang kita adalah penyembah berhala. Sesungguhnya pertama kali dari awal rencana Allah adalah hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saya punya ada gambar ini, saudara. Supaya saudara mengerti, saya simpulkan dalam gambar ini. Yang bikin gambar ini bukan saya, teman saya. Tapi rumahnya jauh, di Amerika. Saya juga belum kenal sama orangnya, cuma teman saya kan. Teman seiman. Nah ini gambarnya saudara. Dari semua Alkitab ini saya mau rangkumkan dari gambar ini, dengan gambar ini. Supaya saudara tahu di mana kita gereja itu. Ora ono. Di dalam perjanjian lama dari Kejadian sampai kitab Maleaki, nabi-nabi tidak pernah melihat gereja. Ini gereja. Gereja itu seperti ada di lembah. Gereja itu seperti tidak ada di mana-mana. Yang dilihat oleh nabi-nabi mulai dari Kejadian sampai Maleaki, ya ini semua peristiwanya. Ya. Mulai dari Kejadian, nabi-nabi para penulis Alkitab perjanjian lama tidak pernah mencatat gereja. Tidak pernah ada gereja di hati Allah. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik karena kita sedang berpikir sebagai manusia yang terbatas. Tapi Allah kan sudah sempurna, dari kekekalan kita sudah ada di hatinya. Tapi saya sebutkan dalam pemikiran manusia. Ketika kita membaca Alkitab, nabi-nabi menulis tentang Mesias yang akan datang. Lahir di mana? Di Bethlehem, kata Nabi Mika. Ada. Bahkan sudah dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, keturunanmu akan meremukkan kepala keturunannya.
Mesias. Nabi-nabi juga dalam perjanjian lama sudah melihat bahwa Mesias ini akan disalibkan. Dalam kitab Yesaya jelas sekali. Sampai wajahnya pun tidak dikenali. Seperti domba yang keluh dia dibawa kepada tempat penyembelihan. Dia mati untuk menebus dosa-dosa umatnya. Itu ada dalam PL. Tuhan juga lewat nabi-nabinya melihat juga apa yang terjadi di akhir zaman. Ada antikris. Dicatat dalam kitab Daniel, pasal yang ke-24. Dicatat banyak di sana, dalam kitab Yehezkiel, ada semua. Lalu kemudian datangnya yang kudus. Allah memerintah di bumi sebagai raja-raja. Sebagai raja di bumi dan kita jadi raja-raja. Sebelumnya belum ada gereja. Bicara tentang Yesus Kristus. Lalu kemudian dia juga melihat Yerusalem baru, langit bumi yang baru, bumi yang lama dihancurkan. Gereja di mana? Gak ada. Gak ada. Gereja baru mulai dibicarakan setelah Kisah Para Rasul pasal yang pertama, pasal yang kedua. Dalam Injil Matius, Yesus mulai merencanakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan, aku akan. Mana gerejanya? Belum ada. Gereja itu seperti ada dalam sebuah lembah yang tidak dilihat, yang tidak ada dalam rencana Allah dalam tanda petik. Gereja itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Tuhan. Tapi ketika Israel menolak Yesus Kristus, ketika Israel menolak Mesias, maka gereja ini naik muncul dalam sejarah sampai hari ini. Berarti apa saudara? Dalam kitab Roma dikatakan, kalian itu hanyalah seperti ranting yang liar, kucangkokkan. Ranting Israel aku patahkan, aku simpan sebentar, bukan dibuang. Israel nanti akan masuk lagi pada waktu tertentu. Kupatahkan mereka dari rencanaku, sekarang ranting liar ku masukkan. Itulah saya dan saudara. Amin saudara. Itulah kita. Jadi sangat beruntung, sangat berterima kasihlah kita kepada Tuhan. Karena kasih karunia-Nya yang melimpah dalam hidup kita telah memilih kita. Telah menyelamatkan hidup kita. Nanti istilah-istilah yang digunakan kepada gereja berbeda dengan Israel. Karena memang dari awal yang ada di dalam hatinya Allah itu hanya Israel. Lalu kemudian mereka menolak Allah, lalu kita masuk. Gereja ada di sana. Maka kalau ada anggota jemaat atau anak-anak Tuhan yang menyia-nyiakan kasih karunia semacam ini, saya mau mengatakan, izinkan saya berkata ini, kok bodoh sekali. Kok bodoh sekali menggantikan ibadah-ibadahnya dengan pergi kemana-mana. Kok bodoh sekali menggantikan Tuhannya dengan yang lain. Kok bodoh sekali menggantikan kasih karunia itu. Seharusnya orang yang mendapat kasih karunia itu, ucapan terima kasihnya itu tidak habis-habis. Coba tiba-tiba si Nelson ini ya, contohnya ya, miskin kali kan. Miskin sekali. Tiba-tiba saya datang. Si Nelson ini hanya lulus SMA. Banyak orang yang melamar di perusahaan saya, itu semua magister-magister dari Australia. Tapi kemudian ketika saya membaca lamarannya, saya lihat, wah si Nelson ini jangankan masuk seleksi tahap awal, langsung dibuang di sampah saja lamarannya. Karena tidak pantas. Yang saya rekrut minimal D3 atau S1. Dia hanya lulus SMA. Tapi begitu saya melihat, muncul belas kasihan di hati saya. Lalu saya panggil Nelson. Nelson, kamu diterima bekerja di tempat saya. Dan kamu saya jadikan anak angkat. Saya bisa jamin. Terima kasihnya pada hari pertama itu 1525 kali. Makasih ya Pak ya. Makasih ya Pak. Aduh makasih Pak. Makasih ya Pak. Iya. Ketemu lagi. Aduh makasih ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Nelson,
Kamu tinggal di mana? Di bawah jembatan, Pak. Sana sudah ada rumah saya kasih untuk kamu ya. Kamu tinggal di sana. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kasih jam kerja jam 8, dia datang jam 3 pagi. Orang yang menerima kasih karunia, semakin merasa besar kasih karunia itu dalam diri kita, semakin besar ucapan syukur. Coba dibalik, mengapa orang tidak mengucap syukur? Mengapa orang tidak datang kepada Tuhan? Karena merasa kasih karunia gampang, kayak matematika. Saya ulangi, orang yang merasakan semakin besar melimpah kasih karunia Tuhan, karena kita orang berdosa, dijadikan miliknya, maka kita akan semakin giat, semakin tekun, semakin banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Saya ulangi, mengapa kalau begitu banyak orang tidak tahu mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan? Caranya bagaimana? Ya tidak kebaktian, gampang aja. Kenapa? Saudara jawab sendiri. Ya. Karena kita seringkali merasa bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak cukup, bahkan tidak ada. Omong kosong itu semua. Karena selalu yang kita pikirkan berbicara tentang kasih karunia adalah uang yang banyak. Tidak ada sakit penyakit. Selalu berbicara itu. Kenapa tidak pernah berbicara tentang keselamatan ini loh? Aku orang Yunani ini loh. Di dalam Alkitab selalu dibandingkan saudara. Yunani dan Yahudi sebenarnya simple. Orang yang masuk surga dan masuk neraka. Orang kafir dan orang benar. Dan Timotius adalah si kafir. Timotius adalah salah satu dari mereka. Karena dia keturunan dari Yunani. Tapi saya bersyukur berterima kasih. Ketika Rasul Paulus melanjutkan menuliskan suratnya dalam kitab Galatia. Dia secara resmi mengatakan, tidak ada lagi Yunani. Tidak ada lagi Yahudi. Semuanya kita milik Tuhan. Amin saudara. Bacakan ayat itu untuk menambahkan imanmu saudara. Galatia pasal 3 ayat yang ke-28. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Tolong bacakan itu, anak-anak muda bacakan dengan keras. Ayat 28 Galatia 3, 1, 2, ya. Ya. Karena Kristus Yesus sekarang tidak ada lagi masalah gendernya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Oh yang masuk surga itu semua laki-laki. Yang wanita jadi apa di surga? Jadi biduan. Enggak, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Kamu semua satu di dalam Kristus. Dalam hal keselamatan kita semua satu. Jadi bukan karena kebisaan kita. Bukan karena kehebatan kita. Dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 12 disebutkan. Tidak ada orang benar. Seorang pun tidak. Nelson yang cepat buka Alkitab. Roma pasal 3 ayat 12 cepat Nelson. Roma pasal 3 ayat 12. Ya. Roma pasal 3 ayat 12. Inilah keadaan saya dan saudara. Nanti saya kasih contoh seperti waktu saya pulang kampung, banyak orang yang melanggar firman ini. Coba, Roma 3:12. Iya. Apa tadi? Mereka semua tidak saudara dan saya orang apa enggak? Iya, kita tidak berguna sebenarnya, Pak, Bu. Iya, kita ini orang-orang tak berguna loh. Seorang pun tidak ada yang benar. Tapi waktu saya pulang kampung, saya kumpulkan anak-anak. Satu kampung itu kami kumpulkan anak-anak. Kumpulkan anak-anak nyanyi-nyanyi, putar video. Sampai LCD saya bawa dari sini saudara. LCD karena pengen
memberkati anak-anak di kampung sana. Putar film, lalu nyanyi-nyanyi, lalu khotbah sedikit tapi santai saya bikin. Langsung saya tanya, siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Rata-rata semua angkat tangan. Anak-anak kecil itu loh. Sudah paling banyak dosanya, paling benar kan anak kecil? Nah. Siapa di sini yang nggak pernah berdosa? Ini pernah kok Om, ini. Aduh lucu sekali. Ini pernah curi kueku, ini. Itulah kita saudara. Tidak ada yang benar. Makanya saudara, kita pendeta ini khotbah kayak gini, kita kan seperti orang paling suci kan. Karena memang suara Allah yang kita sampaikan dan kita sudah disucikan oleh Allah. Tapi sebenarnya tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Ketika kita salah menulis, harusnya makan kita tulis minum, itu adalah produk dari dosa sebenarnya. Ketidaksempurnaan adalah produk dari dosa. Salah ketik WA gitu, Tuhan menjadi tuhin. Kamu kan sebutnya itu apa? Salah tulis. Tapi sebenarnya itu adalah produk dosa. Jadi kalau dirunut, salah tulis, salah ngomong, diurut-urut, sebenarnya itu produknya dosa. Kesalahan-kesalahan itu, salah ngomong, salah tidur. Kan gini kan, salah tidur kan. Kita bilang kan salah tidur, sebenarnya itu akibat dari dosa. Kalau kita dulu tidak berdosa, tidak pernah akan tengleng. Iya, Adam dan Hawa itu mana pernah tengleng. Waktu belum berdosa itu, tidak ada salah ngomong, tidak ada. Lewat singa, kasih nama. Lion. Lewat harimau, gitu. Tiger. Tidak ada yang salah. Kalau kita kan masih salah-salah. Kaki 1000 kita bilang lipan. Iya, beda-beda. Agas kita bilang tungir. Loh iya kan? Warna, apalagi warna. Saya apalagi. Nanti warna orange, saya bilang warna merah. Kita bilang kan buta warna atau apa? Enggak. Kalau dirunut-runut, itu adalah produk dari dosa. Jadi tidak ada orang yang tidak berdosa. Pasti semua berdosa. Tetapi sekali lagi, kasih karunia Allah menghampiri Timotius. Saudara perhatikan, bukan Timotius yang mendatangi Paulus. Paulus datang ke Derbe, datang ke Listra, bukan untuk merekrut Timotius. Ada banyak orang yang bisa direkrut. Tetapi ayat yang kedua saudara perhatikan, ketika dia datang di sana baru muncul, Paulus mau. Ini loh, Paulus mau. Paulus sangat menginginkan agar Timotius ini bisa menemani dia di dalam pelayanan. Kasih karunia. Saudara-saudara yang melayani Tuhan, itu bukan kebetulan. Sepertinya kan kelihatan kebetulan ya. Paulus datang ke Listra, kebetulan ada Timotius. Enggak, itu sudah diatur oleh Tuhan. Paulus, kamu ke Listra. Begitu dia ketemu, melihat Timotius, dia langsung suka lalu merekrut. Sepertinya kebetulan. Minggu lalu saya sudah sebutkan latar belakang kita di sini, saya di sini. Sepertinya kebetulan kan? Bu Tsunami kebetulan lihat saya. Saya kebetulan lihat Bu Tsunami lewat sehingga tahu ada panti di sini. Sepertinya kebetulan. Sepertinya saya datang kebetulan mau cari makan, datang ke Pulau Batam. Ketemu sama istri saya. Sepertinya kan kebetulan ya. Padahal sudah pertemukan itu, Tuhan sudah pertemukan. Dia di surga udah merancang itu. Nanti kau lulus dari sini, kau ke sini. Udah diatur. Oh, ada masalah di kampung. Ternyata dia tidak lulus jadi pendeta karena mahal. Mau pendeta dari kecil. Aku jadi perampok dari kecil. Tidak lulus. Nggak bisa sekolah pendeta karena mahal sekali dulu. Dulu sekolah pendeta, sekarang paling murah. Makanya banyak pendeta warnanya agak lain.
Loh iya, bukan di Indonesia. Istri saya pengen jadi pendeta. Orang tuanya bilang mahal. Sepertinya kebetulan kan? Padahal Tuhan yang bikin orang tuanya, ayamnya mati waktu itu banyak. Lu mereka ini peternak ayam. Peternak pertama di kota Sidikalang. Iya betul. Tuhan izinkan ada truk menabrak rumah mereka karena tusuk sate. Sepertinya kebetulan kan? Iya. Saya juga begitu. Bingung. Habis lulus dari STM mau kemana ini? Sudahlah ke Batam. Padahal ada banyak tempat yang lain. Batam. Tuhan sudah atur itu. Diatur. Tuhan juga yang ngatur. Waktu itu saya mimpin pujian. Pertama dia baru datang pulang dari Singapura. Dia duduk di sebelah kiri sana. Agak gebulili di sana. Tuhan yang ngatur. Saya melihat dia. Langsung saya bilang. Kok ini kayaknya ibunya anak-anak. Loh iya, padahal dia sudah bertunangan, sudah ada pacarnya. Tapi saya lihat ibunya anak-anak. Loh, kebetulan itulah kita. Seperti kebetulan kita Pak Yefta datang di sini. Iya, seperti kebetulan sama Birce datang di sini. Seperti kebetulan, padahal tidak. Tuhan yang merencanakan semuanya itu supaya kita bisa bertemu membicarakan firman Allah pada jam ini. Bahwa kamu dan saya menerima kasih karunia. Amin saudara. Maka mereka-mereka yang tidak mengerti itu, yang merasa kebetulan-kebetulan saja, itu yang seringkali mengabaikan. Tapi kalau saya mengatakan, Tuhan yang mengatur semua rencana-rencananya. Tuhan yang merenda-renda rencananya. Tuhan yang mereka-rekakan yang baik untuk kita semua. Termasuk masalah-masalah yang di depan saudara. Tuhan melihat semuanya itu dan merencanakan kemenangan pada titik-titik tertentu dalam hidupmu. Amin. Orang yang tidak mengerti Tuhan, orang yang tidak mengerti rencana Tuhan, dia akan bikin rencananya sendiri. Dia akan buat semaunya sendiri. Timotius tetap menjadi anak muda yang berada di Listra sampai nanti Paulus merekrutnya. Karena kasih karunia. Timotius berguna, asal usulnya tidak baik, tidak cocok. Kemudian kita lihat sekarang, kasih karunia Timotius dipakai oleh Tuhan. Ada prosesnya. Sudah direkrut, tetapi tetap harus mau belajar. Coba kita membaca sekarang. Ayat yang pertama pasal 16 tadi ada satu kata yang penting sekali yang menunjukkan sebagai status dari Timotius. Ayat 1 kita baca sama-sama pasal 16. 1, 2, ya. Terima kasih. Di situ ada seorang murid. Ternyata Timotius ini adalah seorang matetes atau seorang murid. Seorang yang suka belajar. Ya. Seorang yang mau belajar menjadi seorang murid yang bisa diajari. Saya sudah sebutkan tadi, Timotius ini karena dia mati usia 90 sekian tahun, di tahun 90 sekian, maka kalau kita hitung perjalanan mereka melayani, kita hitung lamanya perjalanan Paulus dengan dia melayani dan jadi seorang uskup waktu itu di Efesus, uskup pertama, maka kalau kita hitung-hitung, usianya waktu dia dipanggil, direkrut oleh Paulus itu 18 tahun. Banter-banter 20 tahun. Jadi umurnya masih sangat sangat muda. Sehingga apa? Namanya anak muda belum punya banyak pengalaman. Saya sukacita. Kisah Rasul menuliskan di sana ada seorang Timotius, seorang yang belajar. Matetes artinya seorang yang suka belajar. Bukan karena kecerdasannya, bukan karena kehebatannya, tetapi memang dia suka belajar. Ada orang salah mengerti
motivator-motivator dunia seperti Jack Ma dan sebagainya, dia bilang begini, apa itu sekolah-sekolah? Ya saya narasikan aja ya, saya simpulkan. Bukan sekolah tinggi, bukan gelar-gelar yang penting. Maka orang salah mengerti itu. Di pikiran orang-orang yang dengar itu, oh iya, nggak usah kuliah, nggak usah sekolah lagi, nggak usah belajar. Si Jack Ma bisa berhasil itu, jadi triliuner. Dia bilang nggak usah, nggak penting itu gelar-gelar itu. Salah. Maksudnya dia itu begini, kamu jangan bingung terus sekolah, kuliah, cari gelar, tapi kamu nggak belajar. Karena apa? Banyak dokter di sana gelandangan yang cendekiawan tapi gelandangan. Maksudnya mengerti? Banyak dokter-dokter, banyak magister-magister, banyak sarjana-sarjana pengangguran. Tetapi banyak di sana orang yang nggak kuliah ngajari dokter-dokter. Paham? Banyak perusahaan-perusahaan itu yang nggak lulus sarjana tapi mempekerjakan insinyur-insinyur. Lalu salahnya di mana? Nggak ada yang salah. Maka yang terpenting apa? Belajar, itu yang maksudnya. Seorang pendeta Stephen Tong, bukan bergelar tinggi, tapi di mana-mana ngajari para dokter. Kenapa? Apa yang membuat dia begitu? Belajar. Karena belajar itu bukan hanya belajar formal, duduk di kursi, ada dosen, ada berbicara guru-gurunya. Bukan. Belajar. Ada orang banyak sukses karena belajar. Jadi bukan karena sekolahnya, jadi bukan yang lain, tapi proses belajarnya. Amin saudara. Jadi matetes. Jadilah seorang murid seperti Timotius. Rupanya Rasul Paulus melihat seorang Timotius ini adalah orang yang suka belajar. Direkrut. Cinta Tuhan, suka belajar, lalu direkrut. Maka ada beberapa pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Paulus dalam hidupnya. Salah satu pelajaran yang diajarkan oleh Timotius adalah, belajarlah kamu menjadi teladan. Coba kita baca. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Mari baca 1, 2, iya. Iya. Ya, terima kasih. Timotius yang muda, jadilah teladan. Jangan kamu karena muda. Loh, berarti teladan itu tidak berbicara tentang usia. Nelson bisa jadi teladan walau kamu yang paling muda di sini. Di antara laki-laki ini maksud saya. Oh, ada lagi itu laki-laki ya. Oh ya, Mas Rafael kan laki-laki ya. Ini Alkitab saya mengatakan begitu. Jadilah teladan meski kamu muda. Supaya bisa jadi teladan, dia belajar dari siapa? Dia harus belajar dari mana? Dari firman Allah, udah pasti. Dia juga harus belajar dari Rasul Paulus. Jadilah teladan. Usia 18 tahun, usia 20 tahun. Bisa jadi teladan. Jadi jangan tunggu sampai tua. Karena mohon maaf orang tua yang dibawa, mbah-mbah, ya bukan maksud saya semua orang tua di sini pasti semua teladan. Tapi banyak juga orang-orang tua yang sudah lanjut umur, makin tua makin keladi, makin tua makin menjadi. Itu jangan nubuatan itu digenapkan dalam hidupmu, amin. Kan ada nubuatan orang Indonesia, tua-tua keladi, makin tua makin itu jangan digenapkan dalam hidup kita. Karena kata menjadi di sana negatif. Harusnya yang benar apa? Tua keladi, makin tua makin suci gitu loh. Amin. Makin tua menjadi contoh.
Tapi anak muda juga bukan berarti tidak bisa jadi contoh. Clarissa, Stefani, Rafael, Cynthia. Tidak harus nunggu jadi seperti mama baru bisa jadi teladan. Maka dari kecil harus belajar. Contoh, bagaimana supaya anak-anak muda teladan dari sisi kerajinan. Ya, bagaimana anak-anak muda, kan saya sebutkan tadi, orang teladan itu bukan dari usia, bukan. Alkitab mengatakan cinta Tuhan, mau belajar. Maka anak-anak muda, supaya dia jadi teladan dari kerajinan, maka apa yang dia lakukan? Belajar dari orang tua yang rajin. Iya, belajar. Supaya rajin nanti waktu tuanya, waktu sudah dewasa, mamanya nyuci piring, ayo dibantu belajar nyuci piring. Loh, sederhana ini. Supaya nanti waktu kamu sudah remaja muda, bisa jadi teladan bagi adik-adiknya, maka waktu masih kecil belajar masak. Kalau itu wanita, kalau laki-laki belajar nukang. Iya kan? Kalau sudah tua, jadilah teladan. Nah, Timotius sebagai seorang yang masih muda ini, ternyata dia punya kelemahan. Makanya Paulus ajarkan dia keteladanan, dia bilang, Tim, lihatlah cara hidupku. Lihatlah imanku. Saya harus berani berkata, sebenarnya saya takut. Tapi saya harus berani berkata, jemaat, lihatlah teladan Bapak Gembala. Lihatlah teladan iman dari Bapak Gembala. Jangan yang kau tiru tetanggamu itu. Iya kan? Tetangganya enggak ke gereja. Oh iya, tetanggaku aja enggak. Kenapa enggak tiru Bapak Gembala? Gereja belum dibuka, dia sudah di jalan. Loh iya kan? Kenapa enggak tiru Bapak Gembala? Kalau ada masalah, enggak ribut-ribut, entar rame-rame. Kenapa yang ditiru tetangganya? Semut aja berkelahi, dia ribut sendiri. Kenapa enggak ditiru? Kita rugi. Timotius, kamu harus jadi teladan. Tapi aku enggak ngerti Pak. Ikuti teladan. Jangan ikuti yang lain. Jangan ikuti BTS itu, karakternya itu. Siapa lagi? Kan kita enggak tahu mereka itu. Jangan ikuti karakternya siapa? Naruto. Duh, jangan ikuti karakternya siapa? Shinchan. Shinchan kan lepas-lepas celana terus. Jangan ikuti teladan para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Amin. Memang ada banyak hamba Tuhan yang juga menurut jemaat ada yang aneh-aneh, tapi saya harus berani walaupun takut. Saya katakan tadi, ikuti teladan. Saya sedang berdoa juga kepada, tolong saya berani ngomong gini, berarti Tuhan tolong saya. Timotius, rupanya Paulus melihat, oh anak ini perlu belajar menata kehidupannya. Ya, kita tidak perlu baca, tapi di 2 Timotius disebutkan, Timotius ini pemalu. Rupanya dia pemalu, sungkanan orangnya. Lalu Paulus bilang, jangan kamu malu. Ayo jangan kamu malu karena kamu muda, jangan kamu malu. Rupanya dia pemalu. Nah, Rasul Paulus menginginkan anak muda ini, Rasul Paulus menginginkan kita sidang jemaat, supaya kita belajar memperbaiki kehidupan kita. Apa itu? Karakter. Pemalu itu kan orang-orang yang flegmatik, istilahnya yang melankolis. Itu orang-orang pemalu. Orang-orang pemberani itu yang sanguin, kayak saya itu sanguin sama kolerik. Itu ketawa terus, itu ketawanya wah. Kalau orang flegmatik ketawa ini. Nah itu. Terus pemalu gitu. Paulus bilang, perbaiki itu karakter yang tidak baik. Lalu diajari dia, semua yang jelek-jelek dikurangi. Ya, personality, kepribadianmu yang suka pendiam,
yang suka pemalu, diperbaiki. Ya, diperbaiki. Sesuaikan dengan karakter Kristus. Lalu dikatakan juga, perbaiki kesehatan. Ini kita baca ya. 1 Timotius 5 ayat 23. Harus mau belajar. Belajar menata kehidupan, belajar menjadi teladan, dan belajar juga menjaga kesehatan. 1 Timotius 5 ayat 23. 1 Timotius yang kelima ayat 23. 1 Timotius 5 ayat 23. Yang sakit-sakit jangan tersinggung dulu ya. Saya tidak sebut sakit ini karena dosa. Tapi perlu memang kita belajar. Luar biasa Alkitab ini. Hal-hal sehari-hari pun diajari kita. Ayat yang ke-23. 1, 2, ya. Berhubung apa? Nah, Timotius ini banyak kelemahannya. Banyak ketidaksempurnaannya, tapi dipakai Tuhan. Ketika dipakai Tuhan, harus mau belajar. Salah satu pelajaran yang harus kita pelajari adalah tata hidupmu. Kalau masih suka emosian, ditata. Setiap hari harus ada peningkatan. Tahun 2020 beda dengan 2021. Kalau saya melihat sedikit hidup saya, saudara. Saya orangnya sangat sadis sekali. Termasuk kepada hewan. Sadis. Memang ada sadisme di dalam diri saya. Ada kesadisan. Itu dirubah Tuhan sama sekali, saudara. Jadi penyayang. Nggak ada amin ya. Iya, nggak tahu. Saya sadis. Kalau ada orang ngomong, lalu saya lihat dia. Ini sudah dari remaja saya. Termasuk ada satu burung selalu saya bully. Gara-gara, ya apa? Aku kan nggak suka yang mental gitu. Terus ngomong tinggi-tinggi tapi orang ini siapa sih? Langsung saya hajar itu. Ngomong papa. Dan itu proses itu lama Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Itu karakter. Sehingga Tuhan memperbaiki, sehingga hari ini kalau saya lihat orang lemah, saya kembali lihat diri saya. Sehingga yang pertama yang saya lakukan bukan menghakimi, tapi mendoakan dia. Walaupun saya tidak pergi ke kamar, tapi setiap ada orang melakukan sesuatu keliru, saya langsung berdoa. Oh kalau dulu langsung saya sikat, apalagi kalau orang gereja. Kasar sekali saya. Timotius, diajari, perbaiki karakter hidupmu ya. Jangan yang suka emosi itu dipertahankan, jangan. Yang suka tersinggung jangan dipertahankan terus. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau diperbaiki. Termasuk kesehatannya. Ternyata Timotius ini orangnya lemah, pencernaannya, enggak tahu sakit mah atau apa. Saya belajar dari sini. Kalau sudah mulai lelah, kalau sudah mulai capek, berhenti. Ya. Ternyata Timotius selama ini hanya suka minum air saja. Paulus tahu ada obat, salah satu obat namanya anggur. Jadi tambahkan, jangan kamu hanya minum air saja, tambahkan anggur sedikit. Karena pencernaanmu. Ada banyak hal, jaga kesehatan. Jangan karena alasan melayani Tuhan, lalu kita sakit-sakit. Jangan. Hamba Tuhan harus mau mati untuk Yesus, harus memang. Tetapi jaga kesehatan. Jangan mati konyol. Amin saudara ya. Jangan tidur-tidur terlalu larut malam. Kalau dulu Timotius mainannya mungkin bukan itu, belajar terus ya. Kalau sekarang anak-anak muda mainannya apa? Handphone. Wah, saya bilang sama istri saya kita harus bertobat nih. Waktu kita retreat, waktu kita liburan, kita bukan refreshing malah begadang. Akhirnya produk dari begadang itu sampai hari ini masih terasa. Banyak yang sakit, si Ren sakit, saya juga lemah. Pemain musik kita masih ketularan sampai hari ini. Tidak tahu kenapa. Jadi kita belajar. Bijaksana menata kehidupan, menata kesehatan kita. Tuhan memberkati kita semua, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah yang berbentuk nasihat pada hari ini kepada kami. Bagaimana kami menyadari
bahwa kami orang yang tidak berguna ini tapi dipakai oleh Tuhan, karena kami dipakai oleh Tuhan adalah karena kasih karunia, dan kami mau terus belajar Tuhan. Tatalah hidup kami, perbaiki karakter kami Tuhan, dan juga pulihkanlah kesehatan kami. Terpujilah nama-Mu atas firman-Mu, dalam nama Yesus kami aminkan firman itu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita diberi kesempatan memberi persembahan bagi kemuliaan namanya. Kita akan nyanyikan satu pujian sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Petugas pelayan persembahan dipersilakan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas dunia. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih jika pada hari ini kami masih diberi kesempatan mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan kali ini. Tuhan menolong kami dan kami percaya berkat Tuhan bagi kami itulah yang indah. Terima kasih Tuhan, tolong juga teman-teman saudara-saudara yang belum memberi persembahan, Kau juga mencukupkan seluruh kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong juga yang mengolah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pengumuman untuk kita, ibadah hari Selasa di tempat ini jam 6 sore secara live, dan juga kami akan tetap mengunduh secara Zoom untuk mereka yang ada di rumah. Dan hari Minggu ada ibadah juga tempat ini jam 8 dan juga secara Zoom bagi yang dengarkan di rumah, dan akan di-upload di YouTube. Bagi sidang jemaat yang belum bisa beribadah di tempat ini bersama dengan kami, tetap kami himbau ambil waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan lewatkan hari-hari ibadah itu lewat begitu saja karena tidak bertemu ya. Karena sebenarnya ibadah itu bukan hanya kalau nggak bertemu ya nggak ibadah, nggak. Ibadah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dimanapun Anda berada, di jalan, di pekerjaan, di rumah, dalam kondisi apapun, tetap kami himbau bagi sidang jemaat yang tidak bergabung dengan kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, karena disitulah Tuhan akan menolong saudara-saudara semuanya. Kemudian kami akan mengumumkan lagi tentang Natal, berhubung ketua Natalnya tidak datang, jadi harusnya dia yang di sini. Kami mengumumkan hasil rapat kami yang kemarin. Saya ingatkan kembali bahwa Natal kita adalah tanggal 24 Desember jam 4 sore ya. Kemudian dress code-nya sudah disampaikan outer. Tapi kalau enggak ada tidak dipaksa. Hanya bagi pelayan yang di depan ini yang diwajibkan. Kemudian anggaran Natal. Ya, sesuai dengan kesepakatan melihat kondisinya, karena
kemarin sih dapat kabar ya bahwa ada vaksin Desember. Tapi kita enggak tahu siapa duluan itu, bisa anak-anak, bisa lansia, kita enggak tahu apakah kita termasuk. Tapi ada kabar seperti itu, puji Tuhan ya, tapi kita enggak tahu siapa itu. Tapi tetap sampai sekarang kami masih konsep, ya masih dalam kondisi seperti ini. Jadi konsumsi kita 700.000, bentuknya bagaimana? Bentuk konsumsinya nanti adalah terbagi. Jadi bagi pelayan yang di sini tetap di sini, dan bagi keluarga panti kita akan siapkan sendiri. Bagi sidang jemaat yang langsung pulang, kita akan siapkan kotaan seperti itu. Jadi kita tidak akan bergerombol banyak, enggak. Jadi akan tetap safe, kami aturkan safe untuk keluarga panti sendiri karena memang mereka di satu lingkungan sehari-hari juga berini kan, akan sendiri, tetap aman ya, tetap aman untuk konsumsi. Kemudian untuk acara ada 1.582.000 untuk acara, untuk karena kan dibuat juga door prize ya bagi yang datang saja, ya bagi datang saja. Jumlahnya tidak banyak, cuma sedikit, tetapi sepakat dari tim acara untuk membuat door prize itu lebih bernilai bagi yang menerimanya ya. Kemudian perlengkapan itu 2.500.000. Kok banyak kali perlengkapan ya? Bukan. Jadi kami ada rencana dari tim perlengkapan juga akan gedung kita ini kan kita cat ulang ya, kita akan cat ulang untuk ini kita perbaharui lah. Kita tempat kita beribadah dan ada kesempatan kita akan cat ulang warna putih, dan ini juga yang hitam ini kita akan kasih lebih bagus lagi ya. Jadi itu masuk di perlengkapan. Kenapa kok angkanya besar ya, itu maksudnya untuk biaya ini nanti dikerjakan sendiri oleh kita, nggak akan manggil tukang juga ya, kita akan diri yang akan ngecatnya mungkin di awal Desember atau itu sudah dimulai dilakukan supaya nggak pada acara ibadah nggak bocat gitu kan. Jadi sudah kita harapannya ini sudah bagus juga, dan kalau memungkinkan juga ini akan diperbaiki juga di sini, akan dibuatkan seperti ini semuanya rata gitu ya, supaya nggak kelihatan seperti saya tinggi sendiri yang lain pendek kan tidak enak juga. Jadi semua mau diratakan, itu rencana dari tim perlengkapan ya. Jadi kenapa angkanya kok 2.500.000 itu untuk apa? Iya karena kita tahu banyak yang mereka butuhkan untuk itu. Kemudian untuk backdrop, untuk banner, kita nggak ada banner yang besar, tapi kita akan bikin backdrop yang kita pakai selama 1 tahun. Jadi nanti kita akan ganti di sini, di belakang ini tidak akan nempel ke dinding, kita akan membuat tempatnya juga kayak dulu ada tiangnya. Dan kita ada backdropnya yang bisa dipakai waktu Natal, dan kita akan pakai itu juga di tema kita satu tahun ya. Kemudian ada juga pembiayaan untuk los PLN, seperti tahun lalu kita akan minta bantuan dari tim PLN untuk memberikan kita waktu itu supaya PLN kita tidak jeklek, karena kebutuhan kita cukup besar. Jadi total biaya yang diperlukan itu adalah 5.082.000. Nah itu yang total biaya Natal itu 5.082.000 rupiah. Dan puji Tuhan sudah ada yang berkorban untuk beberapa hal sekitar 1.265. Jadi kekurangannya 3.817. Dari mana dananya Bu? Ya kita semua berdoa dari kas tetap kita keluarkan. Bagi yang rindu untuk berkorban silakan berkorban, menghubungi saudara bendahara, bisa ke saya, bisa juga ke Gunadi atau ke Bapak Gembala, berapapun ya, bukan harus warna biru, warna merah baru gitu enggak ya, warna orange juga boleh, warna hijau boleh ya kan, warna ungu juga boleh, silakan tuliskan persembahan Natal. Jadi bukan mesti merah, biru, baru, jadi karena itu enggak mau persembahan enggak, mau orange, mau ungu, mau biru, hijau, silahkan ya beri persembahan, asal jangan abu-abu kayaknya. Ya, jadi berikan persembahan bagi Tuhan, bisa dituliskan persembahan Natal berapapun itu. Jadi siapapun itu, memang kami tidak membuat kolekte seperti biasa, kan kitanya bikin kolekte enggak, rasanya enggak usah. Untuk kali ini sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kerinduan kita. Berikan persembahan seberapa, semuanya kita harapkan semuanya ya. Untuk memberi persembahan. Anak-anak kecil juga boleh, anak sekolah boleh dari uang tabunganmu, mungkin nabung 500 rupiah satu hari. Ya kan bisa juga ya. Jadi tetap semuanya kita. Ini dana dari mana? Dari kita semua dan untuk kita ya.
Untuk lebih detailnya nanti kami akan, tim bendara akan share di grup lagi untuk totalnya berapa ya. Itu saja untuk pengumuman untuk Natal kita. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Ada ya? Kalau tidak tahu nomor rekening langsung aja cash ke bendahara ya. Terserah, tuliskan mulai kapan, yang mulai sekarang. Sampai kapan? Sampai Natal nanti. Baru senatal kita tutup persembahan untuk Natal ya. Sudah enggak lagi, sampai Natal saja. Itu saja, mohon doanya jika belum beri persembahan, bantulah kita berdoa. Kita percaya Tuhan bisa mengirimkan siapa saja untuk berkat kita, amin. Ya, untuk itu pengumuman untuk Natal sudah selesai. Nanti mungkin minggu depan akan diupdate kembali bagi tim yang harusnya berdiri di sini mengumumkan tentang Natal ya. Itu saja pengumuman kita. Mari kita berdiri, kita akan berdoa dan berdoa berkat Tuhan. Kita nyanyi pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai ibadah kami. Terima kasih untuk rencana-rencana yang sudah disiapkan oleh panitia Natal. Biarlah Tuhan bekerja. Kami rindu Tuhan. Natal memperbaiki, Christmas for recovery. Natal itu untuk memulihkan keadaan kami, keadaan bangsa kami Tuhan. Terima kasih, kami doakan untuk panitia, terus sukacita dan kuat untuk menyelesaikan tugas mereka. Berdoa untuk anak kami Hendy yang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, Engkau memulihkan kesehatannya untuk hari ke depan bisa kembali melayani Tuhan. Kami serahkan hidup kami, sidang jemaat-Mu yang tidak sempat beribadah. Kami berdoa dan mendorong agar mereka tetap datang di waktu-waktu mendatang, rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan panti ini, kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan yang tak habis-habisnya, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita, memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih. Bapa